Mas Idang ini punya panggung yang cukup fenomenal ya. Ya. Gimana Nyaman Bang? tetap aja. Nyaman deh. Oh iya lah nyaman. Libur lah. Gimana Bang ya? Ini kita akan berbicara asmara sekarang ini Bang. Bicara PC, boy. Sebenarnya kalau berbicara mengenai ekonomi ya, ekonomi kapitalis lah. Ada kapitalis, ada Pancasilais, katanya Pak Prabowo ya. Sistem di Indonesia itu menganut ekonomi Pancasila, seperti itu Bang. Cuman realita di lapangan itu banyak terjadi yang namanya kerusuhan. Kerusuhan dalam konsep ekonomi seperti itu. Masih awal-awal ini kok udah nyebut capres. Ya, nah ini kan kita berbicara realistis aja seperti itu. Iya sih. Oke, ini saya dapat WA dari istri, ini mungkin apa sih sebenarnya ini? Mengetik, Dibuka dulu, Bang. ya. Ini ayah masih lama katanya. Repot ini. Iya. Mungkin tema yang bagus untuk siang hari ini istilahnya coffee break lah. Ya. Ini apa sebenarnya ini Bang yang cocok ini? Kalau saya yang pengen saya belajar sama abang itu gimana cara mengembangkan uang 10.000 jadi 11.000, Bang. Gimana itu, Bang? Saya tidak muluk-muluk yang bombastis, Bang. Kalau Kalau saya itu soalnya gini, Bang, ketika saya berbisnis jual HP misalkan, Iya. itu saya beri 600.000, saya jual 450.000, itu kan gimana? minus itu Bang. Ya kalau mau ini kalau mau cepet ya kita masuk ini bisa korupsi ya. Lah, Iya jangan. kan kalau korupsi itu uang 500 jadi 1 juta bisa. Ya, itu dalam tanda kutip negatif. Seperti itu. Janganlah, Bang. Kita Ya. pakai yang seperti abang lakukan Oh. dulu, yang dengan teknik marketingnya itu kok bisa gitu. Itu seni banget menurut saya itu. Sebenarnya semua orang itu punya apa istilahnya? Dalam lubuk hati yang paling dalam itu punya istilahnya semua orang bisa seperti itu. Cuman bagaimana ya kita mengkondisikan pribadi kita seperti itu. Nah itu, Bang, yang saya nggak punya gitu. Harus ini dengar-dengar cerita dari orang-orang macam abang. Iya. Kalau saya sih apa istilahnya itu sudah melang melintang lah. Oh gini aja, Bang. Dulu waktu belajar jualan barang, sampean itu mulai sejak kapan? Sebenarnya kalau bisnis sih Bang ya. Kan sampean tahu kan ya, yang jual HP-nya sampean saya kan ya. Iya. Iya. Makanya Iya. dulu kan saya cukup melihat skillnya abang gitu. Makanya saya titipkan saja. Iya. Dulu kan ketika kita sama-sama ada di pondok ya, kita menempa ilmu yang sama dalam konteks ilmu keislaman lah seperti itu. Sebenarnya itu berawal dari kurang lebih ya tahun 2014 lah seperti itu. Ya. Itu apa sih istilahnya? Ini kan berbicara apa? Berbicara secara teori ataupun pengalaman atau Terserah gimana lah, ini Bang. Yang ya? penting bisa 10.000 jadi 11.000 lah. Apa deh kalau bahasa Iya. Maduranya itu, Bang. Berarti kalau bicara hasil, Bik Mena itu lebih pintar sebenarnya. Betul. Iya. Saya mengakui. Iya. Nanti saya undang ke podcast ini. Maaf ya, Bimina, maaf. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan istilahnya fee ataupun kalau dalam konteks pasar modal ada return lah istilahnya apa yang kita terima seperti itu. Pertama ya kita bisa menafsirkan berapa sih harga barang itu dulu. Harus tahu pokoknya. Iya dan- benar. Iya. Harga barang itu berapa, harga pasarannya berapa kan seperti Iya itu. sih. Kalau saya sendiri itu minim riset yang seperti itu, Iya. Bang. Biasanya saya langsung pakai feeling gitu, jual gak riset dulu harganya biasanya berapa itu. Jadi Iya. Tolol. harganya 600 jual 400 laku kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, closing. Cuman rugi kan ya. Ya habis pulang ke rumah, mana HP-nya?
udah dijual. Ya udah itu makan colok itu, makan mulut. Makan mulut. Ya, kalau dari pengalamannya saya itu ya mungkin seperti itu. Jadi ya kita pertama tahu itu harga barangnya berapa di pasaran. Terus kalau kita kulakan itu berapa dulu. Jadi kita bisa apelasi istilahnya kalau orang Madura itu. Iya. Kalau mau dirumuskan itu biasanya perubahan harga itu berapa bulan atau berapa hari gimana Bang itu kita menilainya. Soalnya kalau nggak bakat itu Bang bisa jadi sekarang aku melihatnya yang 600.000 ya masih 600.000 misalnya. Iya. Ternyata besoknya entah naik entah turun itu Iya. gimana? Apa pakai feeling atau memang harus dilatih bagaimana gitu. Sebenarnya itu kan ada market ya seperti itu Bang. Jadi barang itu bisa dibilang harganya turun ketika ada barang baru masuk seperti itu. Dan biasanya kalau handphone ya, dulu kan kita transaksi handphone ya. Sampean beli berapa dulu itu? Berapa belinya dulu itu Bang? Yang itu Samsung Chat apa itu ya? 650 itu saya. Lakunya 500. 50 karena saya sendiri yang matok kesampean Ya, ini sesuaikan pasar saja. Cuman karena Bang Erpan itu udah kayak pinter gitulah. Artinya nggak bakal nyongsep sampai 300 200 saya. kan korban saya dulu itu. Saya difoto, KTP diminta, dikira penipuan saya. Ya itu merupakan bagian dari kelebihan. Harap foto saya itu. Kalau Oke. saya itu yang jual pasti 200.000 itu. Kalau kesampean itu saya heran kok bisa ya laku 550 itu. 550 kan ya. Rugi 100 lah. Cuman Iya. dulu itu pasarannya itu memang umumnya sih 450 sampai Iya, seperti makanya itu. Harganya masih Kok bagus bisa kan ya. gitu? Gimana ngomongnya sama orang gitu. Tapi memang barangnya apa ya layak masih emang ya. Lah ya, Bagus barang kan sih ya? bagus lah Bukan ya. barang Soalnya rusak. pemakaiannya sampean. Iya. Kalau pemakaiannya saya itu pasti udah hancur kan. Enggak lah. Apalagi Nasrul itu yang pakai. 3 bulan habis itu. Enggak lah ini HP-nya masih bagus, punya saya itu hancur. Ya, Enggak lumayan. lah kalau Bang penonton baru tahu Bang Erpan ini saksi mata lah dia suka ngelap-ngelap HP-nya gitu. Iya. Bagus lah barang-barangnya gitu. Jadi intinya kalau beli bekas barang saya pasti bagus. Iya. Ya. Cuman ketika dibeli dipakai orang lain 3 bulan habis itu. Cara megangnya beda. Istilahnya tangan kepeteng katanya itu. Enggak sih sebenarnya itu. Kalau dari segi market perlu kita tahu kan. Market. Kalau handphone itu biasanya 1 tahun itu kurang lebih 3 kali itu keluar produk baru. Nah, Nah itu. Jadi itu kalau baru Bang saya. sudah keluar produk baru otomatis harga di pasaran itu ikut turun seperti itu Bang. Cuman kadang-kala orang awam itu enggak tahu itu. Iya, termasuk saya. Iya. Enggak tahu. Cuman melihat tren satu handphone itu sempit banget Bang, enggak ada pertimbangan saham atau tren yang ada di kampus gitu. Artinya HP-HP yang lagi bangkit dan lagi nyongsep saya nggak tahu. Iya. Tuh. Enggak, itu kan ilmu sebenarnya. Nah makanya. Kalau sampai saat ini tetap seperti itu ya. Ini Tolos tak bini. iya. Ya itu sih. Saya percaya Bang kalau orang itu udah kayak lihai dalam mengaplikasikan satu hal, dia pasti ada pengalaman masa kecil yang cukup mendidik. Nah sekarang mungkin kita flashback ke pengalamannya masa kecilnya itu lahir di desa yang seperti apa, sekolah di sekolah yang kayak apa, itu kecil dulu Bang. Ya sebetulnya saya tahu, cuman penonton kan perlu tahu lah ceritanya sampean gitu. Betapa hematnya hidup dulu gitu, frugal living kalau istilah sekarang. Bukan hanya hemat tapi ya. Istilahnya apa sah. Ya sebenarnya seperti ini Bang. Kalau melihat dari kehidupan saya pribadi, saya itu lahir dari keluarga yang sederhana kan seperti itu. Ya bapak ibu seorang pendidik ya, guru swasta lah istilahnya Ya guru seperti saya itu. juga lah. Ya dengan pendapatan yang minim. Ya mohon maaf ya. Kalau yang saya tahu dulu itu dengan ngajar sebulan full itu ya kurang lebih 300 ribuan ya Bang. Itu pendapatan asli. Jadi kalau di total Bapak Ibu yang mungkin 700 ribu. Bagaimana beliau mengatur keuangan untuk menghidupi ya saya, adik saya kan seperti itu. Iya, ya punya saudara dulu. Iya. Adik saya masih kecil, saya mondok kan seperti itu. Kan mondoknya sama sampean kan? Iya. Iya.
Intinya itu. Jadi pendidikan karakter itu sejak dini itu perlu sebenarnya. Betul. Dalam tanda kutip, tak kasar kalau orang Madura benih cerai ke anak sebenarnya. Lebih belajar menata Iya, gitu. betul. Jadi dampaknya ya sekarang saya merasakan efek baiknya dari pola pendidikan orang tua dulu seperti itu. Cuman yang dirasakan ya sekarang, kalau dulu saya bandingkan dengan teman-teman yang lain ya, secara ekonomi kok uang saku saya lebih kecil ya, jarang jajan kan seperti itu. Itu yang bagus juga kalau saya ingat-ingat, tabungannya sampean itu Iya. jauh dari besar gitu. Iya, Ya, gimana itu? betul. Atau kalau gak nabung dimarahin atau gimana gitu? Enggak, sebenarnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, sejak kecil ya. Jadi saya punya uang, orang tua itu pasti ayo Nabung. ada celengan itu ayo nabung. Jadi orang tua mengajari ayo nabung. Pas bulan puasa itu dibuka. Jadi saya ingat dulu itu saya lulus SMA ya. Itu tabungannya saya hampir 3 juta. Iya, Iya. saya tahu juga. Iya kan fenomenal sebenarnya. Yang jadi poin sekarang Bang, itu kok bisa kontras banget sama pengalaman saya. Iya. Kalau saya sendiri kalau mau boleh sharing, sebetulnya ibu saya itu, kan saya cuma hidup sama ibu gitu. Iya betul. Itu nyuruh nabung hampir tiap hari, diomelin karena ya kadang sampai apa dikasih inspirasi itu lihat temannya kayak Iya. gitu. Cuman gimana ya, saya itu termasuk orang yang hobi riset aja. Iya. Wah, ada telepon. Iya telepon istri biasa. Ya, enggak apa-apa. Hobi riset. Jadi ya kalau harus risetnya beli barang ya saya paksa-paksain itu dihabisin semua uang sakunya. Nah, itu bedanya saya sama sampean. Iya. Dan saya baru sadar sekarang ternyata itu cukup membahayakan. Artinya saya kan baru kenal istilahnya ada dana darurat Iya, dan semacamnya. betul. Iya. Iya. Itu kalau sampean itu berarti sejak kecil udah diajarin Iya, sampai betul. seperti itu ya. Ya, kita budayakan menabung. Cuman yang namanya orang tua mendidik anak itu kan ya Bang ya. Tidak bisa dengan kata-kata lah istilahnya. Kan seperti itu. Betul. Kalau ayo kita nabung, cuman orang tua tidak memberikan contoh nabung, tidak bisa. Ya langsung disuruh gitu ya. Iya. Nanti biar ngerti sendiri gitu. Saya balas WA dulu ya Bang ya. Monggo Ini Bang. Istri soalnya. Ya. Nanti saya mau upload ini Bang di jurnal saya ya Bang ya. Ya. Saya punya YouTube baru sekarang. Iya, enggak apa-apa. Saya YouTube-nya banyak Bang. Tapi nggak ada yang tumbuh. Nggak ada yang progres lah. Ya enggak apa-apa Masih sebenarnya. masih cari gitu. Semuanya kan proses dari bawah seperti itu. Jadi kembali ke topik ya yang tadi itu sebenarnya apa yang kita dapat sekarang itu istilahnya didikan dari sejak kecil lah. Jadi bagaimana orang tua mendidik kita, bagaimana orang tua mengajari kita kan seperti itu. Kalau ibu saya tuh Bang karena dia sendirian ya single parent juga. Dia pasti kewalahan menghadapi saya. Soalnya saya kalau sudah mau riset satu hal, pengen tahu rasanya main piano gitu. Iya, betul. Saya agak nyesal sih sampai maksa-maksa gitu dulu. Iya. Kalau sekarang udah dewasa gitu. Kalau dulu itu saya tega sama ibu, minta ini, minta itu. Tapi ya memang saya bertanggung jawab. Iya. Ketika dibelikan alat musiknya, saya pastikan itu saya bisa main. Dan alhamdulillah. Nah, itu kelebihannya Abang kan iya. seperti itu. Saya tidak bisa seperti Abang ini, tidak bisa. Tidak punya apa istilahnya kapasitas Iya. lah untuk sampai di tingkatan itu. Makanya, tapi kalau di segi finansial itu saya banyak belajar sama teman-teman, Iya, sampean betul. terutama gitu. Dan kalau saya lagi susah, lagi pengen muhasabah kan datang ke Ya, nongkrong lah istilahnya. ya itu perlu Bang, perlu juga di share sama teman-teman. Soalnya orang-orang yang seperti saya itu nggak dikit Bang. Saya banyak menemukan yang ini rezekinya banyak loh. Iya. Tapi kok nggak punya pensiunan kalau bahasa Iya, Maduranya betul. gitu. Nggak, dia kalau udah kadung nyungsep gitu parah gitu. Sampai nelpon tengah malam kan ada kan orang. Iya, betul. Ya, saya kadang kayak gitu juga Iya. gitu. Kalau sampean itu paling kalau mau minjem sama teman, setahu saya itu kalau ada musibah atau kehilangan gitu. Saya wajar-wajar aja kalau kayak gitu. Tapi kalau yang
ya saya bicarakan barusan itu penyakit bang. Ya. Maksud saya gitu. Makanya. Kalau hanya sekedar penyakit tapi tidak kronis kan bisa di ini kan, bisa disembuhkan Iya kan sih. seperti itu. Tapi tak ning rotorot itu. takut Iya. takut sampai kronis gitu Iya. nanti. Makanya saya juga punya keinginan serius menikah gimana nya nanti apa ya? Saya juga itu yang mau saya pelajari sama Abang. Apa kira-kira setahun Iya. 2 tahun sebelum menikah itu apa Bang? Sebenarnya seperti ini ya Bang ya. Kita itu punya yang namanya harapan lah, harapan dan cita-cita jangka panjang lah seperti Oh itu. iya iya. Oh, Jadi pandangan visioner ke belakang itu perlu, kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah punya harapan, pandangan ya paling tidak kita setiap bulannya lah punya ini apa planning lah. oh harus sampai gitu ya Bang ya. Iya. Harus reng-rengan gitu. Istilahnya kita berpalasi lah. Kalau kata orang sini kan apalasi lah dulu kan seperti itu. Iya ya. Berarti punya saya ini termasuk kepasrahan yang kurang di manage sebetulnya. Kalau saya itu terlalu mungkin ya Bang. Ngayal gitu ya orangnya ya mungkin ya. Cuman dalam sisi negatif mungkin seperti itu. Cuman ketika dikorelasikan sisi positifnya ya kan banyak juga sebenarnya seperti itu Bang. Dan saya juga banyak belajar kan soal mistis lah. Iya, soal mistis, soal urusan ke atas lah. Hablum Iya, minallah kan saya itu, seperti itu. kalau enggak, saya mengakui rezeki saya itu min haitsu la yahtasib memang Bang. Iya. Ada aja Tak gitu. terbatas atau gimana? Iya, ya. Artinya saya gampang kalau mau datangnya uang itu gampang kalau saya. Tapi bocornya itu yang nggak kuat itu. Bocor-bocor itu kan. Bocor. Iya. Bocornya yang nggak kuat. Dan setelah saya itu sampai bayar orang tanya-tanya semacam mentalis lah. Iya. Katanya memang saya termasuk tipe yang harus punya sistem yang bisa menjaga uang gitu lah. Entah nabung, entah harisan atau gimana. Kalau diri sendiri nggak bisa katanya. Iya. Kalau nasihat Abang gimana? Kalau menemukan orang seperti saya gitu. Sebenarnya itu kan kembali ke ini ya Pak. Pribadi masing-masing seperti itu. Jangan, kalau saya kembali ke pribadi diri saya sekarang kacau nanti. Ya enggak. Yang tahu betul kondisi kita kan diri kita kan Iya sih, seperti betul. itu. Dan orang berbicara itu kan bisa dijadikan pertimbangan lah. Betul. Kita mau berubah atau tidak kan tergantung kita. Seperti itu pertama itu. Terus yang kedua ya dengan adanya pelajaran ya coba kita terapi aja dulu. Sebulan 2 bulan. Pasti insya Allah pasti ada perubahan. Iya, pakai yang kecil-kecil dulu gitu apa gimana Bang? Saya jangankan nginvest 100.000, Iya. 10-20 ribu aja itu bocor Bang. Bocor Iya. saya. Kalau saya sih sebenarnya kan kalau saya itu kan anggaplah pekerja kan, pegawai Betul. swasta kan. Jadi dari pendapatan yang ada itu tiap bulan saya jatah. Nah, Pertama. gampangnya gini Bang. Cara nahannya itu gimana loh? Ya itu. Nah, itu yang saya pengen menguasai juga Jadi gitu. saya itu tiap hari saya alokasikan. Ya, saya ada duit semisal sih ada uang pendapatan lah sebulan sekian. Saya buat maksimal aja. Semisal dalam tiap hari. Di-limit lah ya. Iya. Tiap hari semisal ya 30.000 gitu. Saya tidak punya kebiasaan seperti itu. Ya itu kalau yang saya terapkan itu. Jadi kalau semisal sudah limit 30.000, saya menahan misalnya Akal itu. sih. Kalau saya gitu. Cukup apa ya Bang? Bukan menampar sih. Cukup tersentuh saya sama Iya. prinsip yang kayak gitu. Jujur li. Jujur li saya nggak punya gitu. Iya, seperti itulah. Kalau yang saya terapkan, cuman tergantung orangnya sih mau mencoba itu atau tidak, mampu atau tidak itu kan tergantung. Saya melihat dari sudut pandang kalau dari spiritual berarti Abang tahu kapan kenyang kan? Gampangnya Iya, gitu kan. Oh iya, berarti kapan itu yang saya tidak merasa butuh, kapan harus mengeluarkan kan seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya kalau langkah awal. Jadi kalau di total anggaplah tiap hari 30.000 kan. Kalau sebulan 30 kan 900 seperti Iya. itu. Jadi kita bisa mengukur kebutuhan kita sekian, kebutuhan rumah tangga sekian, kebutuhan anak sekian kan seperti itu. Iya, saya itu sering kejebak sama prinsip besok pasti nemu uang gitu. Itu istilahnya kan burung. Kita niru prinsipnya Iya. burung kan. Iya, cuman kenapa error? Berarti ada pemikiran yang salah kan mungkin ya Bang ya? Ya, Gimana, Bang? bukan salah sih,
kurang benar lah. Itu. Iya sih, errornya itu yang saya nggak. Kalau prinsip apa burung tadi itu saya udah nggak ragu bang. Kita kan nyantri bareng Iya, gitu, heeh. kisah-kisah keajaiban. Kadang dapat Iya. rezeki yang di luar Di luar ekspektasi kita, dugaan, di luar iya. dugaan itu. Ya sih rezeki yang burung-burungan kayak Iya, gitu ya. heeh. Cuman yang sifatnya yang kayak ilmu-ilmu kampus itu yang saya gagal sampai sekarang gitu. Ya Kalau itu sampean itu bisa kayaknya gitulah. bukan bisa sih sebenarnya. Sama berangkat dari pengalaman kan seperti itu, Bang. Dengan kondisi ekonomi yang minim, ketika kita lagi drop lah, paling Iya, tidak itu kan gimana kita itu penting itu. ada ini, ada uang simpanan lah, ada uang apa istilahnya sampean tadi itu, uang darurat, dana darurat. dana darurat seperti itu. Saya itu gini bang penyakitnya ya. Saya udah tahu misalkan anggaplah pakai rumusnya abang. Eh, kenyangnya 30.000 sehari. Iya, Tapi kalau udah sangat pengen sama satu barang atau apa, itu saya terobos bang. iya. Gimana itu? Kalau abang sendiri mengalihkannya kayak apa? Abi? Sebenarnya seperti ini. Kalau Apa joget gimana? keinginan kan ya, Ah, ini berbicara keinginan dan kebutuhan Iya, kan betul, seperti betul. itu. Kadang-kala ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Nggak bisa enggak gitu. Iya, terus yang kedua ada kebutuhan yang masih bisa kita pending. Itu yang saya pengen tahu. Iya. Gimana itu? Jadi ya tergantung kita mengukur penting enggak kebutuhan tersebut. Pertama kan ya, Ah, kalau semisal sifatnya signifikan ya kita harus beli. Cuman kalau masih kita pending dan dampaknya ke kita itu minim, ya kita pending aja dulu nunggu uang ada. Kalau saya sih seperti itu. jadi kalau sampean itu apa nggak punya perasaan nafsu yang kayak pengen banget itu apa gimana? Apa pintar-pintar mengalihkan aja daripada saya berlarut-larut mikirin keinginan yang nggak jelas seperti ini, mending ngopi di warung apa gimana itu? Tekniknya gimana? Nanti saya mungkin mau coba tiru gitu. Kalau saya nggak bisa bang, kalau udah pengen itu nggak bisa mengganggu tidur gitu. Iya, sama sih sebenarnya. Oh, cuman sampean dipaksain tidur apa gimana? Dipaksain nahan diri. Iya Berarti sekarang kan saya itu pengen beli, anggaplah saya pengen beli motor, pengen motor baru kan siapa ndak mau kan, pengen. Cuman kata saya tadi itu ya kita melihat pertama ya keadaan kita kan seperti itu. Kalau sekiranya kita itu beli barang itu kita masih normal-normal saja hidupnya ndak masalah. Masih bisa bekerja lah gitu. Iya, cuman kalau saya beli barang itu cuman saya pusing 7 hari karena ada pemasukan lah istilahnya, gak ada barang simpanan kan seperti itu. Jadi itu saya pending. Itu masih apa ya bang, mulia banget sih. Kalau menurut saya ini yang agak juga perlu diajarin juga sih. Itu kan kebanyakan saya pakai uang pokok itu untuk riset. Itu Iya. kan agak riskan bang. Iya benar. Gimana itu bang? Kayak kalau mungkin abang punya Iya. pandangan gitu. Kalau yang saya tahu kan, abang itu kan ketika menginginkan sesuatu mau riset ataupun apa istilahnya, pengen ilmu baru lah, Pengalaman baru gitu. ilmu baru, Kita jalan siap kemana. berkorban, Betul. kan itu kan. Secara positif bagus bang. Saya Iya. tidak menyalahkan itu. Iya positif bagus. Saya cuma tidak pengen bocor gitu. Gimana ya caranya gitu lah. Iya, ya itu. Kalau melihat saya itu menyesuaikan sama keadaan lah. Apa Gitu. perlu dibikin Excel kayak gitu, ditempel di dinding apa gimana? Saya tidak pernah buat seperti itu. Kalau saya itu tidak pernah sih ditempel di dinding. Oh, ndak. cuman nempel aja udah di. Iya, cuman kadang-kala saya catat lah di Oh, paling enggak di catat HP. gitu. Ya, kita hitung-hitungan. Pengeluaran sebulan itu semisal sekian. Untuk biaya riset, semisal kan masuk kan sekian. Sedangkan pemasukan kita sekian. Sesuai ndak kan seperti itu. Iya, tetap kembali ke sistem ngelimit kan. Saya tetap tidak mau membunuh jiwa risetnya, cuman segini maksimal Iya. gitu. Oh, Kalau betul. dari saya kan seperti itu. Iya, Cuman bagus sih, Bang. kalau bagus ya bagus. Kadang-kadang kan orang yang namanya orang kan manusiawi lah, punya pandangan masing-masing kan seperti itu. Kadang hal tersebut dibilang, pelit banget. Kan ada kan orang. Selama itu enggak memudaratkan orang, itu enggak apa-apa sih Bang menurut Iya. saya. Riset-riset, hobi riset kayak gitu. Kalau saya itu maaf ya orang yang saya zalimi termasuk keluarga saya misalkan gara-gara riset-riset yang kayak cuman ya gila riset kayak gitu.
Sampai kadang saya itu sering mendengar ibu itu pengen beli-beli, saya masih cari kemana gitu. Mestinya kan setidaknya adalah tinggal Iya, ngambil untuk betul. keluarga gitu. Heeh. Ya yang bagus seperti itu teorinya, cuman saya belum bisa itu, Iya, harus belum sampai lah. belum sampai gitu. Saya rasa itu sampean belum sampai lah. Saya yakin nanti secara Tapi kalau ekonomi sampean melihatnya kira-kira saya bisa nggak berbenah? bisa. Sampean hijrah dari rambut panjang sampai seperti itu kan bisa kan? Dari idealis menjadi agak pragmatis dikit kan bisa kan ya? Apa ini? Apa Iya, ini? iya. Kan seperti itu kan? Apa ini? Iya. Enggak sih sebenarnya itu, kembali ke itu, saya itu ada limit lah. Saya pegang sekian semisal ya. Ini kan hanya contoh ya. Saya pegang uang 15 juta. Saya untuk iya, saya mau perbaiki dapur, mau pasang tandon, mau beli motor. Langsung dipecah-pecah alokasi Iya, kalau dialokasikan lah. Misal ya 15 juta, ya 10 juta saya alokasikan untuk motor lah. Ini biasanya saya sebisa mungkin pengeluaran dari di luar itu tadi tidak apa sih, tidak bocor lah istilahnya. Kan seperti itu. nggak berserakan. Jadi yang 10 juta itu aman, anggaran buat motor semisal, sebisa mungkin untuk pengeluaran yang tadi itu mentok di 5 juta. Jadi 15 juta itu aman. Kan seperti itu istilahnya. Ya berarti yang error dari saya juga, saya sering menganggap riset itu merupakan barang primer. Iya betul. Itu gimana sih Bang? Apa perlu diluruskan apa gimana? Gitu? Bukan diluruskan sih seperti itu. Perlu diperbaiki. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Mungkin karena jam sudah menentukan ya seperti itu. Ini ada Iya sih Bang, kebutuhan. enak sih kalau ngobrol. Ya, nanti saya izin sama Abang mau tak upload. Ya, lanjut part 2 ya Bang ya. Dua. Ya ini masih kalang kabut Iya, settingnya, betul. kameranya jelek. Ya. Mungkin seperti itu dulu Bang ya. Apa yang salah dari saya mohon maaf, kan seperti itu. Yang benar dari sampean saya terima. Kalau yang salah dari saya jangan sampean terima. Seperti itu. Ya, makasih ya, Oke, sekian dari saya Bang Evan Fikri katanya, nama panggung saya. Saya ucapkan selamat siang. Iya. Ya, terus dulu. Ini kan podcast ugal-ugalan. Gak ada konsep. Nggak ada konsep. Oke, gitu aja ya Bang ya. Terima kasih. Goodbye penonton. Selamat siang ya. Ya, siang. Selamat berjumpa lagi dan selamat makan siang seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaman ternyata deh.